Saham dianggap punya level risiko yang cukup tinggi bila dibandingkan jenis instrumen lainnya. Namun demikian, masih banyak pula investor saham, khususnya pemula, yang melakukan beberapa kebiasaan buruk, sehingga mereka lebih riskan mengalami kerugian. Mengenali dan memahami kebiasaan buruk adalah salah satu upaya kita untuk bisa meminimalisir kerugian. Simak daftar berikut untuk memahami kebiasaan buruk yang mungkin dilakukan. Tidak melakukan diversifikasi. Hal yang paling tidak dianjurkan dalam sebuah investasi adalah menaruh seluruh portofolio pada satu instrumen. Jika hal ini menjadi kebiasaan, maka akan berdampak buruk pada kinerja portofolio Anda. Pepatah, jangan menaruh seluruh telurmu di satu keranjang, berarti menanamkan modal secara tersebar pada beberapa kelas aset berbeda. Cara ini dikenal sebagai diversifikasi. Fungsinya adalah menghindari kemungkinan kerugian total yang bisa terjadi apabila Anda meletakkan seluruh dana di satu aset saja. Secara teori akademis, metode ini menerapkan investasi yang seimbang dengan membagi aset di beberapa tempat. Tempat tersebut bisa berupa instrumen yang saling berbeda. Seorang investor bisa memiliki investasi yang terbagi menjadi deposito, obligasi, saham, ataupun cryptocurrency dengan persentase yang berbeda. Apabila instrumen investasi terkonsentrasi di kelas aset saham misalnya, maka Anda juga dapat menyimpan seluruh investasinya ke saham-saham yang berbeda. Tiap-tiap saham berasal dari dua atau lebih industri atau perusahaan yang beragam. Menggunakan dana darurat untuk investasi atau trading. Mungkin ada juga orang yang baru mengikuti saham berpikir, investasi saham ataupun trading adalah jalan pintas melipat gandakan uang mereka. Dengan alasan itu pula, mereka rela menggunakan uang yang seharusnya dipakai membayar tagihan atau dana darurat lainnya untuk berinvestasi. Jika ada seseorang yang memberi iming-iming kaya secara instan lewat saham, sebaiknya jangan mempercayai hal tersebut. Investasi saham pada kenyataannya tidak sesederhana itu. Memang benar, saham bisa memberikan manfaat. Namun, hal tersebut dibarengi oleh ilmu, pengalaman, serta mental kuat untuk memutar modal di pasar saham. Kebanyakan investor ataupun trader pernah mengalami kerugian. Walau begitu, mereka mampu belajar dan mengatur strategi kembali, sehingga memiliki style yang cocok untuk dirinya. Menanamkan uang lewat investasi yang sehat, berarti juga menghindari menaruh uang yang sejatinya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, ataupun disimpan untuk keadaan darurat. Uang yang diinvestasikan itu adalah uang yang Anda sanggup relakan, serta tergolong sebagai uang dingin. Bila kejadian terburuk datang menimpamu, kondisi keuangan Anda akan baik-baik saja, sehingga mengurangi godaan untuk berutang. Salah menerapkan averaging down. Average down dapat menjadi salah satu taktik saat menghadapi saham yang turun. Dalam hal ini, seseorang bisa melakukan pembelian kedua dari saham yang telah dibelinya untuk menutup kerugian, atau menambah potensi profit, begitu harganya kembali ke harga semula. Penerapan averaging down dapat berjalan optimal, dengan syarat fundamentalnya baik. Namun, hal itu cukup berisiko, bila dilakukan untuk tujuan trading. Banyak kasus kegagalan trading, yang bermula dari salah melakukan averaging down. Cara sebaliknya, yaitu averaging up, tergolong lebih efektif bagi trader, terutama bagi tipe position trader, yang akan tetap memegang sahamnya, selama kondisi pergerakan harga sahamnya masih bullish. Pelajaran yang dapat dipetik, tentukan niat terlebih dahulu. Apakah Anda akan melakukan trading, atau investasi? Ada prinsip dalam trading, yaitu jangan pernah lakukan averaging down. Lakukan cut loss. Meskipun pahit, itu adalah obat yang harus ditelan oleh para trader, dan segera move on. Tidak bertindak cepat ketika mengalami loss. Risiko kerugian akan selalu ada dalam investasi saham. Namun, investor dan trader yang baik dapat mencegah loss atau penurunan harga yang semakin dalam dengan langsung mengambil keputusan. Mereka tidak akan ragu untuk menjual saham, begitu alasan untuk menahannya sudah tidak memungkinkan lagi. Secara teknis, bagi trader, penurunannya sudah jebol dari titik supportnya. Atau, penurunan harga tersebut juga diiringi dengan penurunan fundamental emiten, jika dilihat dari sudut pandang investor. Hal yang serupa juga berlaku pada saat menjual saham.
Bedanya, banyak investor atau trader yang terburu-buru menjual sahamnya, begitu melihat harganya naik. Padahal, nilai dari saham tersebut punya kesempatan untuk naik lebih tinggi lagi. Pastikan Anda teguh memegang pedoman analisa teknikal ataupun fundamental dalam mengambil keputusan. Tidak menyaring informasi yang didapat. Kita sering mendengar pernyataan ini. Bukan hanya terkait investasi saham saja sebetulnya, tapi juga dalam berbagai aspek kehidupan. Apalagi, pergerakan informasi sudah semakin kencang, akibat adanya sosial media dan forum saham. Tidak semua informasi yang kita dapatkan menyajikan fakta. Hal ini berlaku juga, saat kita menonton pemberitaan tentang tren, atau mendengar kabar tentang prospek suatu saham. Jangan langsung menelan itu mentah-mentah. Meskipun informasi tersebut berasal dari seorang profesional maupun media terkenal sekalipun. Tugas investor ataupun trader saham adalah membaca segala informasi dari sumber-sumber terpercaya, menyandingkan, menyaring, lalu menganalisisnya kembali secara kritis. Dengan tetap teliti akan apa yang akan datang, seseorang bisa menghindari kerugian besar di kemudian hari. Menggunakan leverage. Leverage atau hutang, menurut saya, merupakan hal yang sebaiknya dihindari, terutama bagi yang belum berpengalaman. Sebab, dampak kerugian yang dapat ditimbulkan oleh leverage, lebih membebani, daripada potensi manfaat yang tersedia. Ini berkaitan dengan materi terkait uang dingin. Selalu gunakan uang dingin untuk investasi. Jangan berutang. Tidak menentukan time horizon. Tidak sedikit investor saham yang tidak memikirkan rencana investasinya ke depan secara matang. Tujuan utama dari pembukaan akun investasi adalah memenuhi kebutuhan jangka panjang, entah itu biaya pensiun, properti, atau pendidikan anak. Dengan menentukan tujuan apa yang ingin dicapai, investor bisa memasang time horizon yang sesuai untuknya. Bila berencana membeli rumah, Anda bisa berinvestasi dalam jangka waktu medium, 2-10 tahun, hingga akhirnya siap menjual saham Anda. Berbeda lagi bila sedang menyiapkan dana untuk pensiun, investasi dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun, merupakan opsi terbaik. Tambah akut lagi, ketika sudah menentukan time horizon misal 5 tahun, kemudian dalam 1 tahun langsung buru-buru dijual ketika harga saham sudah naik sedikit, padahal belum mencapai target profit ataupun target time horizonnya. Yang sering terjadi adalah, menyesal karena setelah itu harga saham naik jauh lebih tinggi. Itulah beberapa kebiasaan buruk, yang sebaiknya dihindari saat melakukan investasi dan trading saham. Memahami baik dan buruk merupakan langkah yang berguna, untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian, saat terjun di dunia saham. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy, and happy investing!